Halo teman-teman, perkenalkan saya Lodiana Syaan, mahasiswi pendidikan Fisika Angkatan 2019 di Universitas Jambi dengan NIM A1C319093 di kelas regular C. Kali ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai biodesigner. Jadi berdasarkan teori biodesigner ini adalah diode yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas tegangan tembus atau breakdown voltage atau tegangan Zener. Baiklah teman-teman, kita lanjut melakukan percobaannya. Sebelum kita melakukan percobaannya, kita sediakan atau mencari komponen yang kita butuhkan. Yang pertama, resistor. Kita cari resistor. Kemudian biodesignernya. Kita pakai yang ini. Kemudian baterai. Ini sebagai sumber tegangannya. Selanjutnya kita akan merangkai. Yang pertama kita letakkan dulu baterai. Kemudian resistor. Selanjutnya diodanya. Kemudian resistor lagi. Kita hubungkan komponen yang satu dengan yang lain. Baiklah, ini adalah rangkaian dari diode Zener. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran di mana tanpa beban pada RL. Oh ya, ini kita ubah dulu namanya. Ini Pin atau tegangan inputnya. Ini RS. Ini RL. Dan ini diodenya. Kemudian kita setting setiap tegangannya. Yang pertama itu 1 volt. Kemudian 220. Yang ini juga 220. Kemudian kita blok. Copy. Kemudian dan yang percobaan pertama itu kita lepaskan dulu beban RL. Kemudian kita akan mengukur arus Zenernya. Untuk mengukur arus Zenernya kita letakkan di sini dengan menggunakan DC ampermeter. Di sini DC ammeter. Kita serikan terhadap paralelnya. Kita serikan terhadap rangkaiannya. Maaf. Di sini
Kemudian untuk tegangan kita gunakan voltmeter DC. Oke. Kita perbesar supaya kelihatan hasilnya. Kita simulasikan. Di sini kita lihat 0, kita ubah dulu ampermeter menjadi skala dalam miliampere. Oh iya, kita beri ground dulu. Kita letakkan groundnya di sini. Dan untuk melihat arah arusnya, kita set animation action dan kita klik ini 2 kali. Tekan. Selanjutnya kita bisa simulasikan. Di sini kita dapat melihat tegangannya itu di sini 1 volt dan arus zenernya itu 0,0 miliampere. Kemudian kita naikkan lagi tegangannya menjadi 2 volt. Kita simulasikan. Dan di sini masih 0. Di sini 2 volt. Selanjutnya kita naikkan lagi jadi 3 volt. Kita simulasikan. Dan di sini masih 0, sedangkan tegangan inputnya itu sebesar 3 volt. Baik, kita naikkan lagi menjadi 4. Di sini kita bisa melihat arah arusnya pada saat diberi tegangan inputnya ini 4 volt, maka tegangan zenernya turun menjadi 3,2 naik tapi tidak menjadi 4 volt, hanya 3,28 volt saja. Kemudian arus zenernya itu naik drastis menjadi 3,25 miliampere. Kemudian kita naikkan lagi menjadi 5 volt. Nah, di sini kita bisa melihat tegangan zenernya hanya naik sedikit, yaitu kisaran 3,31 volt, sedangkan arus zenernya naik lagi menjadi 7,68 miliampere. Baik, yang ini jika tidak ada beban RL-nya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan beban penuh. Kita copy dulu rangkaian yang ini. Copy to clipboard. Selanjutnya kita paste. Untuk mengukur arus dan tegangannya, di sini ada nanti ada arus zener. Sini arus zener. Kemudian nanti ada arus beban. Kemudian nanti ada juga tegangan outputnya.
Baik, kita pasang terlebih dahulu ampermeter. Di sini juga kita beri ampermeter. Kemudian voltmeter. Di sini juga di sini ampermeternya. Untuk arus zenernya selanjutnya kita hubungkan dan jangan lupa ini diganti skalanya menjadi mili ampere. Jadi nanti di sini ada arus sumber, arus zener, dan juga arus beban. Kemudian di sini nanti ada tegangan. Dan selanjutnya kita simulasikan. Kita zoom. Di sini kita melihat bahwa tegangan sumbernya itu di sini terdeteksi 0,50 volt. Dan di sini ada arus sumbernya atau IS mengalir ke sini, dan sedangkan yang arus zenernya atau IZ-nya itu 0 dan arus bebannya 2,27. Hal ini sesuai dengan teori di mana IZ itu sama dengan IS dikurang dengan IL-nya atau arus bebannya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan mengukur yang tanpa beban. Kita copy paste lagi yang tadi. Nah, untuk pada dioda regulator tanpa beban,
itu yang RS-nya ini kita lepas. Yang ini kita lepas, kemudian kita hanya mengukur bagian sini ampernya, amper meternya kita letakkan di sini. Di sini, kemudian sini. Jadi hanya kita mengukur arus sumbernya, kemudian arus beban, dan juga arus ininya juga zener atau IZ-nya. Kita perbaiki dulu di atas. Baiklah. Selanjutnya kita simulasikan. Oh, maaf. Kita ubah dulu skalanya menjadi miliampere karena nilainya kecil. Jadi kita harus menggunakan skala yang kecil agar hasil pengukurannya bisa terbaca. Kita perbesar. Di sini kita melihat hasilnya arusnya itu 4,54 mA dan di sini juga 4,54 mA. Hal ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa IZ itu sesuai dengan teori, IZ sama dengan IS dikurang dengan IL. Bila kita bandingkan dengan yang beban penuh tadi, itu arusnya lebih kecil, sedangkan yang tanpa RS-nya atau resistor di bagian sini tadi itu lebih besar. Dan kita bandingkan lagi dengan yang tanpa beban pada RL, itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan yang beban penuh dan yang ada beban RL-nya. Jadi seperti itu. Baiklah teman-teman, ini hasil percobaan yang dapat saya lakukan. Demikianlah percobaan yang dapat saya lakukan, yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.